bohong. Saya ketemu 15 orang politisi pimpinan negara, yang 14 orang bohong, yang satu jujur. Kata Pak Prabowo, ada di bukunya nih. Ada. Dan itu situasinya sekarang masih. Saudara. Sehingga saya itu nyebut buku Pak Prabowo terus biar tidak diinteli gitu. Wah, itu Pak Mahfud bilang gitu tuh Pak Prabowo lah sumbernya kan gitu. Nggak percaya, ini bukunya, masih ada bukunya. Ini Pak Prabowo yang bilang. Iya. Negara diselenggarakan secara kleptokratik. Negara maling. Ini kata Pak Prabowo nih. Ada di bukunya halaman 111 plus 114, nanti dilihat tuh. Negara ini negara maling. Kita harus lawan ini, kita harus hancurkan. Hanya dua tugas kita, kata Prabowo, yang penting. Satu, tegakkan supremasi hukum kalau negara ini ingin selamat, karena belajar dari sejarah. Tidak ada negara yang bisa bertahan lama kalau hukum tidak ditegakkan. Yang kedua, buru, kejar koruptor sampai ke ujung dunia. Dia tidak menyebut pulau Antartika. Kalau di buku itu sampai ke ujung dunia. Kejar. Jangan dikasih hati. Demokrasi itu adalah satu sistem pemerintahan yang beradab. Tapi kalau orang yang dipimpin, teman-teman kita ini tidak beradab, kita tidak perlu sopan kepada mereka. Tangkap mereka. Ini Prabowo loh. Saya ulang-ulang ya, Prabowo, karena banyak intel di sini. Saya bawa bukunya tapi di mobil. Saya tunjukkan sebenarnya perhalaman itu. Saudara, pemimpin kita mudah dibeli, ndak tahu malu, itu kata Pak Prabowo. Pokoknya ndak punya urusan apa, cincai aja. Mau bayar berapa? Naikkan aja proyek itu. Nanti kita bagi dua. Oleh sebab itu kata Pak Prabowo, kalau cuma korupsi taruhlah 10%, 5% atau 20% mungkin kita masih tutup mata. Tapi ini sampai 80% korupsinya, kata Pak Prabowo. Sehingga ada sebuah jembatan sebelum diresmikan sudah ambruk. Karena apa? Hanya 20%. Gambarnya gede, tapi belum diresmikan. Gedung juga sama. Gitu. Nah, lalu sekarang di kampus-kampus Fakultas Hukum, saudara, meneliti nih. Kalau kayak gini nih, perintahan oligarki kayak disebut oleh Pak Prabowo ini, hukumnya kayak apa? Nah, saudara, ini hukum itu negara itu berhukum, satu membuat hukum, dua menegakkan hukum. Nah, di Indonesia itu membuat dan menegakkan sama kacaunya sekarang ini. Coba kalau menegakkan tuh korupsi itu lolos semua. Cinta sudah jelas kok. Orang ngaku ini saya dapat uang dari sini, tidak diproses karena belum dapat lampu hijau dari satu tempat. Ini sudah mau disikat gitu sampai dia lihat level tertentu belok tidak jadi. Itu cara berhukum kita sekarang yang begitu buruk. Padahal menurut Bank Dunia, kemakmuran satu negara itu ditentukan 44% itu oleh penegakan hukum. 44%. Sisanya 43% itu kekayaan lain seperti organisasi, tata aturan, ormas dan sebagainya, institusi. Lalu yang 23% itu yang begitu kaya raya kita cuma memberi kontribusi 23%. Jadi kalau hukumnya kacau, yang 23% ini tidak ada gunanya. Ya seperti sekarang lah. Gitu. Nah, itu dalam penegakan hukum. Kalau dalam membuat hukum gini, muncul sekarang ini studi yang disebut autocratic legalism. Yaitu satu pembuatan hukum yang dikuasai oleh kehendak sepihak oleh penguasa yang ciri-cirinya ada 4. Ini sekarang berkembang nih. Satu, jika penguasa ingin melakukan sesuatu tapi tidak ada aturan hukumnya, maka segera dibuat aturan hukumnya secara sepihak. Buat dulu aturan gitu. Ya enggak, maka
kita sering mendengar pembuatan hukum yang mengagetkan. Kok tiba-tiba ada itu? Kok tiba-tiba ada undang-undang itu? Padahal aturannya undang-undang itu diproses dari bawah, mendengar pendapat Pak Budi Pambagio, Pak siapa, dengarkan lagi, ini apa? Kok tiba-tiba jadi hukum?